Bismillah, saya mau unbox Oppo A6X yang baru saya beli di Shopee. Tokonya kalau offline namanya Gadget Eksklusif ya. Di Margonda Raya ITC. Dulu saya suka jajan ke ITC tuh zaman mahasiswa. Kemudian zaman udah mulai punya duit juga belanjanya ke ITC, belanja handphone ada langganan di sana. Ini harganya 1599 ya, buat yang varian terbawah 464 GB. Segitu di bondnya juga, cuma di Shopee kan ada diskon, jadi saya kemarin bayar sekitar 147 lah ya. Di bawah 1,5 yang jelas. Ini speknya seperti ini, Snapdragon 685, betul, bukan prosesor baru. Tapi ada beberapa smartphone yang pakai prosesor ini lagi. Baterainya besar, 6500 mAh, dan refresh rate layarnya tinggi, 120 Hz, dan punya jaminan 48 bulan, alias 4 tahun. Fluency Protection ya. Katanya hanya yang 128 GB lebih yang punya jaminan Mount Fluency Protection, yang 64 enggak, karena mungkin nanti penuh ya. Jadi ini ada yang 128, ada yang 256 juga. Dan makasih seller udah ngasih bonus TWS earphone ini ya. Oke, seperti ini kalau Oppo yang terjangkau, kemasannya ada partisi di atasnya warna putih kayak gini. Tetap ini ya, tetap kerasa lux si kemasannya. Saya kan sekarang udah driver yang Android pakai yang Find X9 Pro, jadi saya penasaran kalau Oppo yang terbawah harganya tuh kayak gimana sih kira-kira. Ini yang jelas mengutamakan durability ya. Untuk fingerprint scanner ada di tombol power, bisa dilihat dari softcase yang disertakan. Softcase-nya warna hitam, padahal si smartphone-nya warna ungu. Dan ini ada garis-garis vertikal di dalamnya, tekstur. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan tadi, dari sini ya, dari partisi yang atas. Oke, modelnya adalah CPH2819 4G ya. Kemudian ini adalah form garansinya. Masih lengkap ya. Ini bukan repack, belum dibuka segelnya. Biasanya seller yang tempat saya beli ini memang barangnya tetap segel. Nanti kita diminta buat aktivasi garansi segera biasanya. Karena saya udah beli ketiga kali. Jadi Oppo Reno 14 pertama beli di situ. Yang kedua Oppo Find X9 Pro beli di situ juga. Nah yang ketiga ini Oppo A6X. Alasannya karena dia ada voucher toko di Shopee-nya. Teman-teman boleh cek produk yang saya munculkan ya sekali lagi ya. Kalau mau beli juga di toko tersebut. Atau cek link di deskripsi kalau mau tahu produk apa saja yang dijual di toko tersebut. Ini bukan promo, tidak dibayar. Saya beli 3 kali di sana dan so far so good ya, puas ya. Bentar, saya bingung mau naruh ini di mana. Di sini aja dulu. Ini warna ungu tuanya kece, agak keabu-abuan, tapi kesan mewahnya dapat banget. Dengan 2 kamera di belakang, tapi kayaknya yang kedua hanya buat depth. Ada LED flashnya 1, tulisannya AI kamera di situ, ada logo Oppo di bawah. Di sisi kanan, oke, si frame kotaknya agak rounded pas bagian bawah ke back cover ya. Di sini ada SIM tray. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 strip. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Di sini ada volume rocker dan di sisi atas tidak ada apa-apa ya, kosong melompong. Artinya apa? Artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancelling pas perekaman audio. Baik itu pas rekam video ataupun kamu pakai recorder buat ngerekam suara ya. Ini SIM ejectornya ada di bawah kayak gitu, lucu. Kemudian dapat kabel Type A to Type C seperti biasa. Dan saya penasaran dengan kepala chargernya. Type A dengan output berapa watt? 15 watt. Oke, jadi ini belum support SuperVOOC ya. Yang smartphone 1,5 jutaannya Oppo. Kita segera nyalakan, tapi layarnya sudah pakai punch hole, nggak pakai notch. Lumayan lah ya, buat yang suka protes layar zaman purba. Di sini kamu nggak bisa komplain soal itu. Komplain soal prosesor yang sama dipakai juga kok di smartphone lain yang harganya di atas ini ya, yang 2 jutaan. A few moments later. Segera kita masuk ke home screen-nya, teman-teman bisa simak bezel masih tebal ya. Kiri kanan udah lumayan tipis, atas masih tebal, bawah lebih tebal lagi. Dan ya wallpapernya senada dengan warna bodinya yang ungu ini ya, kece ya. Kemudian tadi udah kerasa ya pas setup awal performanya memang namanya Snapdragon 685. Masih cukup ngegas, tapi karena terbiasa pakai
MediaTek Dimensity 9500, jadi rada beda gitu ya. Ini pakai ColorOS 15 masih, Android 15 juga harusnya, belum yang terbaru. Kita akan lihat di About Device. Storage-nya terpakai 22,8 GB dari 64, berarti free-nya hanya 41,2 GB. Itu sudah dipakai buat RAM expansion 1 GB ya. Maksimal bisa sampai 4 GB, tapi saya belum tahu si storage-nya tipenya UFS atau eMMC. 685 harusnya bisa UFS, tapi nggak tahu brandnya ngasih atau enggak gitu ya. Baterainya 6500 mAh, ada performance booster CPU Vitalization, layarnya 6,75 inci, kemudian resolusinya saya screenshot aja dulu. Oke, kita cek dulu yang lain. Version Android 15 dengan security update 1 Oktober 2025, lumayan. Oppo rajin sih update softwarenya. Kemudian RAM dan storage. RAM-nya tadi udah ya. RAM-nya 4 GB, storage-nya juga hanya segitu, sisanya 42-an, 41 kali ya tersisa. Nah, kalau layarnya ini kan udah 120 Hz dan ada auto select, bisa 60, bisa 120. Kemudian apakah ada flux temps? Ada di sini. Sudah ada flux temps juga. Meskipun di smartphone 1,5 jutaannya, walaupun ya ini kan layarnya bukan AMOLED ya. Tidak ada in-display fingerprint scanner dan tidak akan ada always on display juga. Kemudian untuk bloatware, teman-teman bisa simak di sini rada banyak karena di smartphone terjangkau mungkin. Selain karena cakupan pasarnya lebih luas, banyak yang beli, banyak yang pakai. Jadi pihak yang mau kerjasama lebih banyak juga ya masukin bloatware-nya ke sini, termasuk juga buat mungkin subsidi harganya. Ya. Kita hitung dari bawah deh. Ada Warm Family, Wood Connection, Tile Match, TikTok, Tomorrow, Spotify, Space Cruise, Snack Video, Shopee, udah 9. Coupon, Oppo Store enggak ya. Netflix 11, LinkedIn, GNT, walaupun GNT grupnya tapi tetap kita hitung. Fruit Shooting, Facebook, Collect Ball udah 16, Bubble Pop, Booking, Blockblast, Aquablox 20, 21 sama Agoda, dan ada AI Studio. Kamu bisa ngedit-ngedit foto di situ, tapi ingat setiap hari kamu cuma dapat berapa poin yang bisa dikumpulkan, dan kalau habis poinnya harus beli ya. Oke, untuk kamera kita cek modenya. Pertama, ada zoom 2 kali. Saya akan munculkan spek lengkapnya di kiri. Untuk filternya, wow, filter kesukaan saya ada nih Emerald. Walaupun sekarang lebih suka yang Serenity dan ada juga ya. Kalau filter yang filmnya cuma ada 3 di smartphone terjangkaunya. Kalau di flagshipnya banyak banget. Kemudian untuk video bisa rekam sampai Full HD 30 fps, tidak ada mode stabilisasi. Kamera depan juga sama, bisa Full HD 30 fps, defaultnya di HD aja 720p barusan. Dan ada mode Pro buat kamera belakang di mode foto aja ya, nggak bisa video. ISO-nya sampai dengan 1600 dari 100. Shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. 30 detik loh itu. Jadi bisa buat shooting Milky Way ya, tapi saya nggak tahu hasilnya bakal bagus atau enggak. Ada manual fokus juga, jadi buat yang lebih senang pemrotetan manual, karena lebih suka settingan-settingan yang sendiri dibanding yang diatur oleh sistem, ada mode Pro ya. Sisanya ada mode portrait, dan kalau mode ini ada mode night, high res, pano, time lapse, sama stiker. Teman-teman bisa simak penampakannya yang kece. 1,5 jutaan ini kece banget. Mungkin lawan berat dari Galaxy A07 nih jadinya ya. Punya fingerprint scanner di samping sama, baterainya lebih besar, 6500 mAh, tidak punya mikrofon kedua buat noise cancelling, mungkin itu kelemahannya kalau dibandingkan Galaxy A07. ColorOS 15 full ya, bukan yang Lite atau Android Go. Bloatware-nya banyak, kameranya lumayan, menu, modenya, filternya. Kalau hasilnya nantilah kita coba posting ke Instagram dulu. Kalau ada waktu, ada umur, ada kesehatan, kesempatan, dan ada niat, dan juga effort yang bisa dikeluarkan untuk bikin video reviewnya. Oke, jangan lupa cek juga produk yang saya munculkan di bawah video ini. Biasanya munculnya kalau kamu pengen atau tertarik juga, atau lagi butuh smartphone di bawah 2 juta, 1,5 jutaan, dari brand yang cukup besar, yang punya jaminan purna jual, update software, dan juga jaminan ketahanan yang lumayan. Ini baterainya gede juga, Oppo A6X ya. Nanti kita cobalah kayak gimana di pemakaian sehari-hari.
Gitu aja dulu. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxing yang singkat ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.